Banyak orang tidak kompeten bicara tentang masalah kedokteran jiwa. Jadi teman-teman, saya sebagai dokter spesialis kedokteran jiwa berbicara terkait dengan kompetensi yang saya miliki jika saya mengedukasi teman-teman di media sosial. Namun seringkali saya mendapatkan komentar yang seolah-olah merasa lebih tahu tentang masalah kedokteran jiwa, masalah psikiatri daripada seorang dokter jiwa. Tentunya komentar-komentar ini berasal dari orang-orang yang bukan punya latar belakang yang sama seperti saya. Nah, menarik nih kalau kita berbicara tentang edukasi di media sosial. Karena bagaimanapun kita mesti tahu latar belakang orang yang memberi edukasi tersebut. Karena tidak bisa dipungkiri zaman saat ini banyak orang ingin mencari keuntungan dari ketidaktahuan atau ketidakpahaman seseorang. Contohnya berbicara tentang masalah kedokteran jiwa. Orang atau komentar di kolom-kolom media sosial saya banyak sering bertanya, mengapa dokter selalu berbicara tentang pergi ke dokter jiwa? Kenapa dokter selalu bicara tentang obat? Ya memang demikianlah, karena kompetensi saya sebagai dokter jiwa dan dokter spesialis kedokteran jiwa ini memberikan alternatif terapi, salah satunya dengan pengobatan dengan obat. Memang kalau kita berbicara tentang masalah psikiatri, kita bisa lihat dari 3 pandangan yang paling dominan, yaitu biologi, psikologi, dan sosial. Nah, kompetensi kami di bidang kedokteran jiwa mencakup 3 faktor tersebut. Tetapi memang ada sebagian orang atau yang mungkin tidak memahami menyamakan dokter spesialis kedokteran jiwa dengan psikolog, konselor, atau terapis lainnya. Namun kita perlu perhatikan bahwa dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikiater disebutnya itu latar belakangnya adalah seorang dokter. Jadi kerjanya memang akan menganamnesis, menegakkan diagnosis, dan memberikan terapi yang salah satunya adalah dengan obat-obatan. Mengapa saya memberikan pengobatan dengan obat? Karena itu salah satu yang bisa membantu pasien-pasien psikiatri menjalani kehidupannya menjadi lebih baik lagi. Apakah obat menjadi salah satunya? Memang kalau kita perhatikan bahwa masalah gangguan kejiwaan itu terletak di ketidakseimbangan fungsi-fungsi di sistem saraf pusat kita. Dan dengan kemajuan teknologi saat ini, yang memang kita tahu bahwa perkembangan obat-obatan psikiatri ini baru marak sekitar 30 tahun belakangan, itu tentunya membantu banyak pasien. Sudah dengan penelitian-penelitian yang sahih dan jumlahnya itu ratusan ribu sudah. Terkait dengan pengobatan yang bisa membantu orang melewati masa-masa gelapnya ketika dia mengalami depresi, cemas, bipolar, bahkan gangguan kejiwaan berat seperti skizofrenia sekalipun. Nah, untuk itu teman-teman saya berharap jika memang mendapatkan edukasi atau konten edukasi dari teman-teman di media sosial, perlu dicek dulu latar belakangnya. Kalau misalnya ada orang yang bukan latar belakangnya dokter spesialis kedokteran jiwa berbicara tentang masalah pengobatan psikiatri dengan obat-obatan psikiatri, hati-hati ya teman-teman. Ini jangan-jangan mendapatkan informasi yang tidak tepat. Tetapi juga kalau misalnya teman-teman ingin mendapatkan berkaitan dengan bagaimana misalnya memecahkan masalah overthinking atau masalah trauma. Nah, teman-teman juga boleh mendapatkan informasi bukan hanya dari dokter jiwa, tetapi juga dari dokter spesialis lainnya. Misalnya apa dok? Bisa saja dokter spesialis anak, karena mereka belajar tentang bagaimana membantu anak-anak dalam tumbuh kembangnya. Ada ilmunya, namanya pediatrik sosial misalnya. Dan itu banyak berhubungan dengan perkembangan dan tumbuh kembang anak. Itu biasanya juga belajar tentang psikologi anak. Nah, itu boleh. Atau misalnya ada spesialis tertentu yang berkaitan dengan bagaimana mengatasi gejala-gejala psikosomatik. Misalnya spesialis kedokteran rehabilitasi medik. Itu juga bisa. Ada beberapa kompetensi mereka yang mengajarkan tentang teknik breathing, bagaimana mengatasi kondisi pasca stroke yang biasanya berkaitan dengan unmotivational ketika melakukan aktivitas fisik. Itu bisa saja. Nah, tetapi kalau misalnya ada juga berkaitan dengan terkait terapi trauma atau terapi psikologis lainnya, saya selalu menekankan lebih baik berkonsultasi dengan yang lebih kompeten.
Artinya, seorang psikolog yang memiliki kemampuan kognitif terapi atau misalnya dengan hipnoterapi sekalipun, saya akan lebih percaya daripada yang punya kemampuan itu tapi latar belakangnya bukan psikologi. Terutama terkait dengan hipnoterapi ya. Kenapa demikian? Karena saya merasa bahwa banyak kasus-kasus hipnoterapi itu si pasiennya itu kagak mengerti ketika dia harus berhadapan dengan seorang hipnoterapis. Dia pikir semua traumanya akan hilang dengan cara hipnoterapis dan cuma satu kali. Sedangkan kalau kita sering berhubungan dengan psikolog yang juga memiliki latar belakang hipnoterapi, dia biasanya tahu bahwa proses ini adalah proses yang akan berlangsung lama dan tidak semudah yang dikira oleh orang tersebut. Jadi teman-teman, konten ini cukup lama tapi membuat teman-teman mudah-mudahan bisa lebih memahami tentang bagaimana kalau teman-teman berobat ke dokter jiwa, psikolog, ataupun kondisi yang berkaitan dengan kejiwaan lainnya. Mudah-mudahan memahaminya dengan lebih baik lagi.